Penting apa? Ya. Kalau dikunci, mas, bukannya kan kalau cuma berdua, kalau banyak mungkin bisa. Oke, oke. Udah muncul kan ya? Oke, jadi lanjutan kita itu sekarang adalah potensial listrik. Potensial listrik. Oke, kita mulai dari ini potensial listrik dan energi potensial listrik. Oke, kita mulai dari itu dulu deh, potensial listrik. Potensial listrik itu yang simbolnya apa? V ya. Dia vektor apa skalar? Skalar. Artinya dia cuma angka aja kan. Ini yang satuannya volt. Oke. Seperti biasa kita harus mulai dari rumus dasar. Rumus dasarnya apa? Apa? Ingat nggak? Dasarnya ini. VA min VB sama dengan min integral. Ada kan? Dari B sampai A. E dot produk dengan DR atau DS sama aja. Ini adalah rumus dasar untuk mencari potensial listrik. Oke, seperti biasa, kalau kalian dapat rumus dasar, harus pahami dulu arti rumus-rumusnya. Oke, VA itu kan potensial di A. Oke, kan biasanya saya sebut ini adalah potensial yang dicari. Potensial yang dicari. Kita mau nyari di mana? Di A, di B, di C. Nah, VB itu potensial di B. Saya lebih suka bilangnya adalah potensial yang diketahui. Potensial yang diketahui. Nama lainnya adalah acuan. Acuan potensial. Ya, artinya kalian harus tahu acuannya di mana. Kalau nggak ada acuan gimana? Kalian suruh mencari potensial tapi nggak dikasih tahu acuannya. Gimana? Kalian gunakan yang namanya acuan umum. Acuan yang boleh kalian pakai kapanpun. Yaitu apa? Potensial pada jarak yang sangat jauh nilainya 0. Ini dipakai kalau kalian tidak punya acuan. Oke? Kalau punya, ya pakai. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama, kita mulai untuk kasus muatan titik. Masih ingat kan? Apa itu muatan titik? Muatan yang tidak memiliki ukuran dimensi. Oke, misalkan saya mau mencari potensial di titik R. Sembarang. Di A, di B, di C gitu. Tapi saya nggak punya pembanding, nggak punya acuan. Berarti bandingkan dengan tahingga. Gitu ya? Oke, tadi rumusnya min integral. Batas bawahnya apa? Tahingga. Ya, AB, BA, sampai R. E, dot DR atau DS sama aja. Kalian masih ingat nggak? Medan listrik untuk muatan titik apa rumusnya? K, Q, per R kuadrat, R topi. Benar nggak? Nah, karena kalian tahu V tahingga itu 0, jadi ini VR aja kan? Berarti ini min integral tahingga sampai R, K, Q dibagi R kuadrat, DR. Dot produk udah hilang, tahu kan ya? Karena DR itu adalah DR dikali R topi. Berarti kan R per 1 kan? Oke, kita keluarkan yang bisa kita keluarkan. Apa yang kita keluarkan? Kaki keluarkan. Integral per R kuadrat. Min 1 per R. Min 1 per R. Jangan lupa batasnya K hingga sampai R. Maka dapatlah VR sama dengan K, Q dalam kurung, batas atas dikurangin batas bawah. Berapa seperti hingga? Berapa? 0. Maka kita punya VR kita adalah K, Q dibagi R. Ini rumus dasar bukan? Bukan. Ini kasus khusus. Ini hanya berlaku untuk muatan titik. Muatan titik dengan acuan di tahingga. Paham? Jadi kalau muatannya bukan titik, nggak boleh. Kalau muatannya titik tapi acuannya dari tahingga juga nggak boleh. Tinggal kita masukkan aja ke rumus dasarnya. Oke, kita kasih contoh deh. Waktu kita belajar pertemuan pertama, saya pernah ngasih contoh medan listrik ya. Coba kita lihat apa kayak gimana. Lupa kayak yang muatan titik.
medan listrik ya yang ada banyak, ada 3 muatan kalau nggak salah. Saya lupa titiknya, biar kita bikin samain aja biar enak. Ini Y, ini X. Letak pertama di 1,2 ya. 1,2 ada muatan Q1. Muatan kedua di 4,6. 4,6 ada muatan Q2. Q3 letaknya di 4,2 ya. Oke, ini Q3. Oke, waktu itu kalau nggak salah pengamatnya di mana ya? Pengamatnya di titik sini ya, di 1,6. Titik P. Titik P kan ingat ya, titik pengamatan tidak ada muatan kan? Cuman titik yang mau kita tinjau. Waktu itu kita nyari apa? Medan listrik. Sekarang kita maunya nyari potensial listrik di titik P. Oke, coba kalian perhatikan berdasarkan gambar ini, titik P di sekitarnya ada 3 muatan. Q1, Q2, Q3, betul ya? Maka secara rumus dia adalah Vp akibat 1 ditambah Vp akibat 2 ditambah Vp akibat 3. Lihat, penjumlahannya skalar. Artinya langsung jumlahin. Nggak perlu kalian cari IJK karena nggak ada IJK. Oke? Nah, ini kan kasusnya muatan titik kan? Ada acuan yang saya kasih? Nggak ada kan? Berarti pembandingnya tahingga kan? Karena ini kasusnya muatan titik dan pembanding tahingga, kita boleh lakukan pakai rumus yang ini. Kaki per R. Berarti ini adalah K Q1 dibagi jaraknya. RP1 ditambah K Q2 dibagi jaraknya. RP2 ditambah K Q3 dibagi jaraknya. RP3. Berarti kan K-nya boleh keluar ya. K 9 K 10 pangkat 9. Jadi berapa Q1? Kalau nggak salah Q1 itu 1 ya. 1 mikro. Q2-nya min 2 ya. Min 2 mikro. Q3-nya itu 3 mikro. Berarti masukin 1 mikro dibagi RP1 berarti apa? Jarak P ke 1. Berapa jaraknya? P ke 1? 4 ya. 2 sama 6 kan? 4. Ditambah Q2 tadi berapa? Min 2 mikro. Tanda min plusnya masukin jangan. Wajib. Kalau skalar wajib. Kalau kemarin vektor kita boleh milih kan? Kita bisa pakai cara SMA atau cara vektor. Tapi kalau dia skalar wajib masukin. Nggak boleh nggak. Ini min 2 kayak 10 pangkat min 6 dibagi jarak P2. Jaraknya berarti 3 ya? 3. Oke. Ditambah 3 kayak 10 pangkat min 6 dibagi jarak P3. 5 kan? Udah, selesai. Tinggal kalkulator. Dapatnya sekian volt. Udah kan? Oke. Jadi secara konsep kalau kalian udah ngerti yang medan listrik, harusnya potensial ngerti. Nah, kalau kalian udah ngerti yang ini, harusnya kalian bisa mengerjakan soal yang salah ini. Soal LTM ya. Udah dikerjain belum LTM-nya? Cek dulu LTM-nya di mana ya? Taruh saya cek dulu LTM. Ada LTM bentar ya. Saya lihat dulu. LTM. Oh, nah LTM itu kan batasnya sampai sini kan? Sampai apa? Potensial LTM. Kalian punya nggak? Coba boleh kirim LTM. Saya lupa naruh di mana LTM. Oke. Jadi kita bisa lihat soal yang bisa kita kerjain yang mana. Coba kirim ke iPro aja. Ada, udah. Kirim sini aja. MDH iPad ada nggak? Iya, langsung sini. Udah masuk? Oke. Kita coba lihat ya. Dengan modal kayak gitu, kita bisa ngerjain yang mana sih? Oke, yang ini, 14. Ya nggak sih? Benar nggak? Ya kan? 14 kan muatan titik kan? Muatan titik dengan tidak ada pembanding, berarti kalian tinggal bandingkan di
Jadi ini contohnya adalah nomor 14. Jadi kan tinggal kerjaan sendiri nomor 14. Kalian tidak perlu itu, tinggal bikin sendiri aja. Nah, dia pakai ditahingga kan ya? Berarti persis sama kan? Oke, jadi ini persis sama ngerjainnya, tinggal dihitung manual aja. Jadi harus diperhatiin kalau kasusnya adalah skalar, tanda minusnya wajib masukin. Oke, ini saya, ini kerjakan sendiri. Persis sama kayak tadi. Itu terhadap P aja ya Pak. Iya, dia cuma lihat titik P kan? D-nya tuh masing-masing 4, berarti yang ditambah. Pokoknya atur-atur kayak tadi lah. Berarti kan anggap aja ini satu, kayak bikin satu, dua gitu aja. Bikin nama aja. Tiga, empat gitu. Ntar kalian tinggal hitung sendiri kan. VP1, VP2, VP3, VP4. Oke, jadi udah paham kan yang muatan titik ya? Sekarang gimana kalau kasusnya adalah muatan kontinu? Apa itu muatan kontinu? Punya dimensi. Oke, ingat nggak waktu kita lihat deh, berdasarkan rumus aslinya, rumus dasarnya, potensial listrik itu kita membutuhkan nilai E, ya nggak sih? Kita butuh inputan E. Artinya untuk mencari potensial harus cari dulu E-nya. Nah, kan ingat nggak? Waktu kita belajar medan listrik, muatan kontinu, ada berapa cara nyari E? Dua. Apa aja? Partisi sama Gauss. Oke, sama. Cara pertama adalah cara partisi. Ingat cara partisi, sebenarnya kita menghitung bukan V tapi dV-nya, betul? Ini asumsi tidak ada acuan, kita hingga kan? Jadi kan kita tahu ya, kalau muatan titik dengan acuan tahingga, V-nya kaki per R. Berarti kalau kita asumsikan tidak ada pembanding pakai tahingga, maka dV apa rumusnya? K dq dibagi R. Ya kan? Sama kayak kemarin definisi dq-nya sama definisi R-nya ya. Saya perlu tanya lagi. Nah, biar enak, kita kasih contoh. Contohnya sama persis sama yang kemarin. Coba lihat contohnya. Yang muatan kontinu medan listrik. Yang pertemuan ke pertama, bukan yang kedua. Ini kan udah pertemuan kedua, yang pertama deh. Nah, ini. Oke. Kita pernah mengerjakan kasus satu dimensi kawat lurus. Jadi pada dasarnya ngerjainnya sama persis. Oke, jadi kenapa saya kasih contoh yang persis sama, supaya kalian bisa tahu, oh pada dasarnya ngerjainnya sama. Cuman ada beberapa hal yang kita harus bedakan. Seperti tadi kan, kalau ini kan skalar, jadi nggak perlu pakai arah. Oke, saya punya sebuah kawat dengan panjang L, muatan min 2 ki ya. Panjangnya L, muatannya min 2 ki. Nah, pengamatnya di atas ya. Saya punya pengamat titik P di sini. Dia berada pada jarak A ya. A dari kawat. Oke. Waktu itu kita mau carinya EP. Sekarang saya mau cari potensial di titik P. Oke. Dengan acuan di tahingga ya. Acuan V di tahingga 0. Oke. Nah, karena ini adalah muatan kontinu, kita tidak boleh pakai rumus langsung kaki per. Kita pakai cara partisi. Langkah pertama apa kalau partisi? Ambil nolnya di mana, ya kan? Titik nolnya harus penting banget. Yang mudah di mana? Di sini kan ya? Oke, soal ini ya, bukan berarti harus di ujung. Setelah itu ambil partisi. Partisi adalah potongan kecil benda. Kalian boleh pilih di mana ada, di mana aja, asal di bendanya, asal jangan di ujung-ujung, sama jangan di tengah. Misalkan di sini. Oke, ini memiliki muatan sebesar dq. Kalian tahu nggak jarak dari 0 ke partisi kalian apa? Nggak tahu? Kita misalkan aja, terserah kalian mau misalnya apa. Misalkan karena ini sumbu X, kita anggap aja X kan ya. Maka panjang partisi disebutnya dx. Gitu nih. Oke. Tadi rumusnya dV apa? dV sama dengan K dq dibagi R. Karena satu dimensi, dq itu adalah lambda dikali dl. Ada fungsi lambda di soal? Nggak ada. Berarti lambdanya Q total per panjang total. Berapa Q totalnya? Min 2 Q. Masukin jangan tanda min plusnya. Wajib kalau ini skalar. Kalau kemarin saya nggak masukin kan, karena dia pakai cara SMA. Karena dia vektor tapi pakai cara SMA. Jadi kita manual nentuin. Kalau ini dia wajib min 2 Q dibagi panjangnya L, dl-nya adalah dx. Terus R itu apa? Ingat nggak? R adalah jarak dari P ke partisi. Berarti kita bikin dulu
jarak dari titik P ke partisi, tinggal tarik aja garis lurus. Gitu kan ya? Oke. Berarti, nah, R itu Pitagoras ya nggak sih? Kalau di sini. Oke, berarti R itu adalah akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Udah. Berarti devi kita itu adalah K, dq-nya min 2Q dibagi L, dx dibagi R-nya. A kuadrat ditambah X kuadrat pangkat setengah. Betul? Kalau dirapihin, min 2K dibagi L, dx dibagi A kuadrat ditambah X kuadrat pangkat setengah. Oke, ingat nggak? Kalau waktu kemarin kita nyari E, jangan diintegralin dulu kan? Cari dulu arahnya. Baru gabungin kan ya? Terus diintegralin. Kalau V ada arahnya nggak? Berarti langsung diintegralkan. V sama dengan yang konstan boleh keluar. Min 2K dibagi L. Integral dx dibagi A kuadrat ditambah X kuadrat pangkat setengah. Yang namanya integral butuh batas. Apa itu batas? Posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol yang kita bikin. Ujungnya kan di sini. Sama ujung kanan sini kan? Betul? Ujung kiri terletak di X sama dengan 0, ujung kanan di X sama dengan L. L kan? Panjang L kan? Berarti batasnya dari 0 sampai L. Udah. Secara fisika selesai. Tapi kan kita mau menyelesaikan ini secara matematika kan? Kita harus mengetahui integral ini adalah apa. Oke. Nah, ini udah saya harus serahkan ke kalian sendiri nih, karena nggak bisa saya ngasih atau ini apa. Oke, coba kerjain. Pakai apa ini? Kira-kira kalau bentuk kayak gini, apa? Yang tan inverse. Pakai trigonometri. Karena ini bentuknya A kuadrat plus X kuadrat, udah pakai tangen, betul? Tentuin mau di mana sudut alfanya. Terserah. Segini aja bebas di mana. Di sini ya, Pak. Boleh. Alfa. Kita pakainya tangen kan? Berarti tan alfa sama dengan apa tan alfa yo? Berarti A per X, betul? Berarti X sama dengan? Berarti X-nya sama dengan A kotangin alfa, betul? Kotangin, betul ya? A kotangin alfa. Dx sama dengan? A. Kotangin apa? apa ya? Minus cosec. kosekan. Berarti minus A kosekan kuadrat alfa D alfa, betul? Kosek kuadrat alfa D alfa. Sekarang ganti semua ke sini. Jadi harusnya kalau kalian udah ngerti sampai Gauss kemarin, ini mudah. Karena ini tuh kayak kalian mengulang persis langkahnya, cuman bahkan langkahnya ada yang dikurangin. Karena dia skala, pasti dia lebih mudah. Berarti si X, X-nya berubah X-nya ganti apa ini? Berarti dalam kurung A kuadrat tambah A kuadrat. Kan X kuadrat kan ya? Iya. A kuadrat kotangin kuadrat alfa. Pangkat setengah. Oke, rapihin dulu. Bawah lagi. Integral min A kosekant kuadrat alfa D alfa dibagi kurung buka. Kurung bukanya yang siku deh. Kurung buka siku. Kurung buka biasa. A kuadrat. Kurung buka biasa. 1 plus kotangin kuadrat alfa. Kurung siku pangkat. Oke, rapiin lagi bawahnya. Oke. Min A kosekant kuadrat alfa D alfa. Oke. A kuadrat pangkat setengah. Berarti A biasa. 1 plus kotangin kuadrat itu apa? Kosekant kuadrat. Pangkat setengah jadi A kosek aja. A kosek alfa kan? Oke. Coret A-nya. Coret koseknya. Jadi tinggal integral kosek kenapa? Min boleh keluar kan? Iya.
Apa integral cosecant? Matematik, coba lihat catatannya. Cosecant alfa D alfa. Coba lihat catatannya. Ada kan dikasih tabel kan? Maksudnya dikasih buat mengapa kan? Coba lihat. Pada susah. Integral cosecant apa ya? Cosecant. Oh, yang ini nggak sih, Pak? Nggak terbiasa Yang kalian. minus. Minus apa? Ada pasti. Kalau di Minus Google. cosecant X per. Enggak. Oh, iya. Ada? Apa, Den? Ada? Integral cosecant? Len. Oh gitu di Google. Cari. Integral cosecant alfa. Rada ribet. Kalau cosecant kuat malah gampang. Tapi kalau integral cosecant ya itu ribet. Turunan. Oh, ini. Integral cosecant apa? Min Len. cosecant X per 4. Plus ya mutlak cosecant X plus kotangan Pak. Tulis. Berarti min dalam kurung. Berarti plus ya, Pak? Ya, plus boleh. Len mutlak cosecant alfa tambah kotangen alfa plus konstan. Nah, sekarang ganti. Cosec alfa apa? Cosec itu cosecant seper apa? Sin ya? Seper sin. Cosecant seper sin. Berarti seper sin berarti apa? R per A. Berarti sini sama dengan len mutlak. R tadi kan akar ya? Akar A kuadrat tambah X kuadrat dibagi A. Kotangen seper tan. Berarti apa tannya? Tannya X per A. X per A berarti. Oke, X per A. Oke, plus D. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Berarti jadi 3. Kesimpulan. Integral ini adalah, jadi sebenarnya susah bukan fisikanya, matematikanya. Karena fisikanya udah selesai sebenarnya. Matematikanya yang susah kalian. Di langkahnya itu sama. Bahkan langkahnya lebih sederhana dibandingkan langkah yang nyari. Masalah ada lagi nggak sih? Ini boleh digabungkan? Berarti A-nya dibikin panjang aja. Per A ditambah X. Oke, batas 0 sampai N. Seperti ini bawahnya. Berarti len. Setelah masukin batas atas. Berarti A kuadrat. Nggak bisa, dia nggak pinter. Dia nggak kayak gitu. A kuadrat tambah L kuadrat dibagi panjang aja. A ditambah L. Mutlak dulu. Ayo. Kurang len. Mutlak. Ntar. A kuadrat. Berarti A kuadrat itu A berarti kan? Berarti A aja. A ditambah 0 ya. 0. Dibagi A. Len 1 ya? Iya. Len 1 berapa? 0. Oke, berarti ini sama aja len yang itu aja. Oke. Jadi secara matematik yang ribet ini matematiknya. L dibagi A. Oke, nah ini jadi sekarang di sini. I sama dengan sini. Ini boleh sama dengan boleh. Min 2 kaki ya, langsung min 2 kaki per L. Oke, masukin integralnya, kurung buka sini. Muat kan? Gimana, Pak? Bikin muat. Kan kita udah tahu integralnya. Len jadi len mutlak A kuadrat tambah L kuadrat ditambah L dibagi A. Udah. Oke. Volt 1/4. Sini aja kan. Volt. Oke. Nah, kita coba lihat ada nggak soal di LTM kalian yang tentang partisi. Kita coba lihat ya. Yang paling bawah tadi nggak tahu. Nah iya, ini bisa ya kan, jadi kan? Berarti nggak perlu, bukan? Nggak perlu jadi kalau udah ngerti yang ini tuh sama aja. Jadi masalah utama cuma di matematika.
Jadi ini kalian kerja sendiri juga. Nah, kalau tahu cuma di matematikanya aja. Kalau kalian udah ngerti caranya, sebenarnya mau dibikin serumit apapun, pasti kenal kan matematik kalau di partisi. Nah, oke. Bedanya adalah ini lambdanya ada fungsi. Berarti lambdanya bukan keeper L ya, tapi fungsinya. Paham ya? Oke, ntar coba bikin di rumah ya. Dia sendiri. Dengan modal yang tadi. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Oke. Nah, tadi udah paham tentang cara partisi ya? Oke, cara kedua apa? Kalau dulu nyari hukum Gauss. Nah, apakah V pakai hukum Gauss? Enggak. Hukum Gauss itu buat nyari flux, ya kan? Dari flux bisa dapat E. Nah, terus apa dong? Kalau saya bilangnya adalah ini. Menggunakan hasil dari hukum Gauss. Jadi bukan pakai hukum Gauss, tapi menggunakan hasil dari hukum Gauss. Kan coba lihat catatan kita yang hukum Gauss. Kita pernah ngerjain, itu pertemuan kedua ya kalau nggak salah. Kita pernah ngerjain banyak banget kan. Saya maunya yang bola deh. Bola saya mau, kita pernah yang beberapa lapis nggak sih? Bolanya pernah kan? Kalau nggak salah, ini cuma satu lapis. Yang 4, bola pejal, konduktor berongga ya. Jadi kita coba ya. Contoh. Judulnya adalah bola pejal, konduktor berongga, atau nama lainnya adalah kulit tebal, berongga, ditambah muatan titik. Oke. Nah, kita pernah ngerjain ini, tapi waktu itu ngerjain apa? Medan listriknya kan? Tadi kita mau ngerjain ini, tapi kita mau ngerjain potensial listriknya. Oke, ada sebuah bola dengan kulit tebal atau kulit yang ada rongganya. Oke. Jari-jari dalam R1 atau A saya bilangnya. R1. R1. Jari-jari luar adalah R2. Gitu ya. Tepat di tengah-tengah ada muatan titik berapa? Min 2 Ki. Sedangkan di konduktor berapa totalnya? Plus 5 Ki. Oke. Kita sudah pernah ngerjain ini kan? Makanya saya langsung pakai dari hukum Gauss yang kita sudah kerjakan minggu lalu. Medan listriknya ada 3 lapis kan ya? 3 layer kan? 3 layer. Yang pertama dari 0 sampai R1. Berapa E-nya? Min 2 Ki dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat R topi. Kemudian dari R1 sampai R2, E-nya 0, betul? Terus dari R2 sampai hingga E-nya adalah plus 3 Ki ya. Betul? Dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat R topi. Jadi ini harus kalian dapatkan terlebih dahulu. Kalau belum ada, cari dulu. Paham? Oke, sekarang pertanyaannya adalah tentukanlah potensial listrik di sembarang R. Berarti kan V juga ada 3 layer dong, ya nggak sih? Yaitu kalau R dari 0 sampai R1 di dalam banget, dari R1 sampai R2, dan kalau dia dari R2 sampai tahingga. Oke, sama. Ingat nggak waktu kita belajar medan listrik, saya ajarkan gimana cara bikin grafik. Sama juga, buatlah grafik, gambarkan grafiknya. Gambarkan grafik V terhadap R-nya. Oke? Oke, kita jawab. Tadi kan saya udah bilang ya, kalau kita mau mencari potensial listrik, kita harus tahu acuan potensialnya di mana. Lihat, di soal ini ada nggak dikasih tahu acuan potensial di mana? Berarti kita menggunakan acuan umum. Oke ya? Acuan umum. Yaitu apa? Potensial pada jarak yang sangat jauh, hasilnya harus 0. Kalian tahu acuan kan? Pembanding. Kan gini deh. Saya tahu potensial pada ujung pagar itu 10 volt.
Saya mau ngitung potensial di ujung sini. Oke. Nah, menurut kalian, kalau ngitung sesuatu yang berdasarkan reference, akan lebih mudah menghitung yang dekat dengan reference-nya atau yang lebih jauh. Misalkan saya punya dua titik deh. Yang pertama, misalkan dari yang kursi itu sama yang menghitung ini, ada dua titik nih. Dengan pembanding si pagar yang ujung. Menurut kalian mana yang lebih akurat menurutnya? Kenapa? Karena bisa nol. Bisa Bisa nol, nol kan kan belum kalau di tentu ujung. tahingga. Ini deh. Kalian tahu di sini 10. Kita menghitung di sini sama di sini. Lebih akurat ngitung yang ini apa yang ini? Dekat atau yang jauh? Jauh sih, Pak. Kenapa? Karena misalnya kalau kita misalnya nih Gini deh. Kalian nih ya. Kalian disuruh ngitung panjang pensil. Pensilnya ini sama misalkan saya punya pensil sepanjang gini. Lebih akurat ngitung yang mana? Pendek. Artinya paling mudah itu pasti ngukur yang dekat dengan reference. Paham? Itu akan lebih mudah karena dia pembandingnya ukurannya cuma segitu doang gitu. Kalau yang ini semakin besar kita itu kan semakin banyak kesalahan yang kita lakukan. Misalnya kesalahan pengukuran kan ya. Tapi kalau semakin kecil dia semakin akurat biasanya. Artinya karena kita hanya punya pembanding di tahingga, konsepnya adalah kerjakan yang paling dekat dengan tahingganya. Karena dengan reference kita tahingga kan. Menurut kalian, dari 3 area ini, mana yang paling dekat dengan tahingga? R0 sampai R1, R1 sampai R2, atau R2 sampai tahingga? R2 Sampai tahingga. Maka dari itu, mengerjakan potensial lebih mudah. Saya mikirnya kayak batas ujung-ujung gitu. Tapi kan itu bukan tahingga. Kita cuma tahu ini 10, ini nggak tahu berapa. Nah, jadi kalau saran saya, ngerjain potensial itu kerjakan area yang paling dekat dengan reference. Oke? Sebenarnya bisa nggak sih saya langsung ngerjain yang dalam? Bisa, cuman lebih sulit. Bisa sih bisa. Kita bisa ukur yang jauh bisa kan, tapi yang lebih sulit pasti ada konsekuensinya. Nah, maka dari itu kalau acuan di tahingga, saya lebih suka menghitung yang luar dulu. R2 sampai tahingga. Oke? Pakai rumus apa? Bukan rumus Gauss. Gauss nggak bisa ngitung potensial. Pakai rumus dasar. Yang dicari, min yang diketahui. Yang dicari apa sih? Yang dicari kan di R kan? Sembarang R kan? Yang diketahui adalah acuan yang kalian punya, yaitu di tahingga. Min integral dari tahingga sampai R, berarti E-nya masukin E yang paling luar, betul nggak? E yang luar, DR. Paham? Karena kalian udah tahu V tahingga itu 0, ini VR aja. Min integral tahingga sampai R, masukin E yang luar dari data yang kita udah punya sebelumnya. Plus 3Q per 4V epsilon 0 R kuadrat, betul? 3Q dibagi 4V epsilon 0 R kuadrat DR. Keluarkan yang konstantanya dulu. Apa aja yang konstanta? Min 3Q dibagi 4V epsilon 0. Integral 1 per R kuadrat min 1 per R. Dia masukin batas. Oke, jadi kita punya VR kita adalah 3Q dibagi 4V epsilon 0 R. Batas dari tahingga sampai R. Maka dapatlah 3Q dibagi 4V epsilon 0 batas atas, betul? Dikurang batas bawah. Betul ya? Karena kalian tahu seperti tahingga itu 0, maka dapatlah 3Q dibagi 4V epsilon 0 R. Betul? Pertanyaannya sederhana. Ini fungsi atau nilai? Kenapa fungsi? Karena masih dalam bentuk R kecil. Karena R kecilnya kita belum tahu. Pokoknya R kecilnya adalah dari R2 sampai tahingga kan? Ini adalah fungsi. R kecilnya boleh kalian masukin apa aja kan? Boleh, asal di range R2 sampai tahingga. Berarti boleh nggak kalau saya masukin ketika R sama dengan R2? Boleh? Maka kita akan punya VR2. Yaitu apa? 3Q dibagi 4V epsilon 0 R2. Ini fungsi apa nilai? nilai. Ini nilai. Nilai tidak lain adalah acuan baru. Berarti kalian sekarang punya berapa acuan? 2. Kalian punya acuan di tahingga bernilai 0 dan di R2 bernilai sekian. Paham?
Lanjut. Sekarang kita akan coba yang tengah. R1 sampai R2. Oke, sama konsepnya. Yang dicari R kecil dikurangin acuan. Acuan terdekatnya apa? R2. Bukan Taingga kan ya, karena dia Taingga tuh di luar range. Ya kan, Taingga malah nggak masuk kriteria dia. Itu yang paling dekat kemana, Pak? Paling dekat ke titik yang kita mau cari. Kita kan maunya nyari di daerah antara R1 sampai R2. Kita punya dua pembanding, di Tahingga sama di R2. Mana yang paling dekat dengan daerah tersebut? Berarti ini VR2. Paham ya? Min integral, batas bawahnya R2, atasnya adalah R, pakai E-nya, E yang tengah. DR. Karena VR2 nggak nol loh ya. Tadi kita udah tahu kan? 3Q dibagi 4V epsilon 0 R2. Berapa tadi E yang tengah? 0 kan? Integral 0? 0. Maka kita punya VR-nya adalah 3Q dibagi 4V epsilon 0 R2. Ini fungsi atau nilai? Kenapa nilai? Enggak deh. Fungsi nilai? Fungsi. Orang kan masih belum tahu R kecilnya. Kayak gini loh. Kalau kalian punya fungsi fx sama dengan 7. Fungsi nilai? Fungsi fx. X-nya belum tahu. Sama kan? Ini fungsi. Karena kita masih belum menentukan R-nya itu berapa. Pokoknya R-nya itu adalah di antara R1 sampai R2. Berarti boleh dong kalau saya masukin ketika R sama dengan R1. Boleh? Jadinya apa? VR1. Jadi berapa? 3Q per 4V R2. Kalian punya Fx sama dengan 7. F3 berapa? Iya kan? Tapi nilai. Beda kan ya? Ngerti ya? Jadi yang ini tuh Fx, yang ini F3. Paham? Berarti kan kalian punya berapa acuan? 3. Di Tahingga, di R2, di R1. Paham? Nah, masukin lagi. Dari 0 sampai R1. Yang dicari VR, yang diketahui acuan. Acuan terdekatnya R1. Sama dengan min integral batas bawah R1 sampai R. E-nya adalah E yang dalam. Paham ya? VR kita nggak tahu. VR1 kita tahu. 3Q dibagi 4V epsilon 0 R2 min integral R1 sampai R. E dalam masukin. E dalam tadi min 2Q ya. Min 2Q dibagi 4V epsilon 0 R kuadrat DR. Oke, VR min 3Q per 4V epsilon 0 R2. Konstanta UN dulu. 2Q dibagi 4V epsilon 0 min per R ya. Oke, batas R1 R. Oke, maka dapatlah VR-nya. Berarti VR-nya adalah 2Q dibagi 4V epsilon 0 min 1 per R plus 1 per R1, betul? Plus 3Q dibagi 4V epsilon 0 R2. Betul? Ini fungsi apa nilai? Ini fungsi karena kita masih belum tahu R kecilnya itu berapa. Oke. Nah, tapi kan di range ini R kecilnya dari 0 sampai R1 kan? Berarti boleh dong kalau saya nuliskan, saya mau nyari R sama dengan 0. Dapatnya V ketika 0. Ganti R kecilnya 0. Berapa? Min Tahingga. Paham? Ini adalah nilai. Paham? Nah, kalau sudah seperti biasa, rapikan dulu ya. Seperti biasa waktu kita bikin E kan, selalu saya rapiin kan ya. Biar apa? Biar gampang melihat itunya. 0 sampai R1. Kalian tulisnya yang fungsi ya, bukan yang V Tahingga VR-nya, oke? Berarti 2Q V sama dengan 2Q per 4V epsilon 0 min 1 per R ditambah 1 per R1 ditambah 3Q per 4V epsilon 0 R2. R1 sampai R2, V-nya adalah yang dikotakin
3Q per 4Pi epsilon R2 ya. 3Q dibagi 4V epsilon 0 R2 dari R2 sampai tahingga V-nya itu 3Q per 4Pi epsilon 0 R. Gitu ya. Oke. 3Q per 4V epsilon 0 R. Paham? Kalau udah, bikin gambar grafik. Grafik V terhadap R. Oke, seperti biasa. Bikin dulu. Karena dia ada minus, karena dia ada min tahingga kan? Berarti dia ada yang bagian bawahnya. Jadi kita harus ada bikin space. Sumbu Y kita adalah V, sumbu X kita adalah R. Langkah pertama apa? Tentukan di mana batas-batas intervalnya. Gitu nih. Di mana aja? 0, R1, R2, tahingga. Berarti 0, R1, R2, tahingga. Setelah itu apa? Tentukan nilai V di batas interval. Ketika 0 berapa? Udah tahu. Min tahingga. Betul? Berarti 0 dipasangkan dengan min tahingga. Tapi nggak nyentuh. Ketika R1 mana? Udah tahu juga. Mana R1? R1, R1. Ini kan? 3Q per 4Pi epsilon 0 R2. Betul? Positif kan? Itu di atas ya. 3Q dibagi 4V epsilon 0 R2. Pasangkan dengan R1. Titikin. Ketika R2. Ada juga kan, udah tahu kan? Mana R2, R2. Ini kan? Sama ya. 3Q per 4Pi epsilon 0 R2. Pasangkan dengan R2. Terus ketika tahingga tadi berapa? 0 kan? Nggak nyentuh. Lalu bikin grafik. Bikin grafik lihat dari fungsi yang udah saya rafiin. Dari 0 sampai R1. Lihatnya yang ini kan? Lihat R kecil pangkat berapa? 1 tapi separ tapi minus. Berarti gimana gambar grafiknya? Asimtot tapi dia ke atas. Oh, banyak kan. Ini jadi ya, biar gampang gambarnya. Paham? Dari R1 sampai R2, ini, lihat, R kecil pakai berapa? Nggak ada, pakai 0 kan? Garis terus konstanta. R2 sampai tahingga, dan yang ini, R kecil pakai 1 tapi separ kan? Berarti asimtot tapi dia ke bawah. Bahkan perhatikan. Waktu kita bikin grafik E, yang persis sama, E-nya nggak nyambung kan? Karena E emang bisa discontinue. Kenapa? Karena dia konduktor dan rongga. Itu kan bisa pasti discontinue kan? Kalau isolator pasti continue. Kalau potensial listrik, mau apapun kasusnya harus nyambung. Potensialnya. Mau dia konduktor, mau dia rongga, mau dia isolator, harus nyambung. Bayang? Oke, bayang kita coba lihat. Apa ada soal yang bisa kita kerjakan? Di LTM enggak? Masa? Ngono aja nggak ada. Ini apa nomor? Oh iya benar. Nomor 12, nomor 13, Iya, LTM semua itu. Oke. Kita cobain deh. boleh. Yang mana nih? Dua-duanya. Boleh. Emang berarti belum dikerjain dong? Baru yang atas Oh, susah apa? lah, kok nggak apa? Atas itu mah gampang. Materi kita kemarin. Iya, materi kita kemarin. Yang bawah-bawah kan materi yang ini. Nah, kita coba deh. Nomor 12 dulu. Ada lagi? Quiz ada lagi? Kelas orang lain. Sama aja. Kalau kalian udah ngerti konsepnya, mau dikasih quiz kayak gimana pun, sama aja. Oke. Oh, ini mah E ya. Oh, ini mah E. Kalau yang ini E ya. Kalau E kan kita pakai Gauss kan kemarin udah ya. Berarti yang ini aja. Yang ini. 13 ya. 13. 13 kan ini. Nah. Oke. Oke. Coba lihat. Sebuah bola konduktor memiliki jari-jari. Itu R-nya kan ya? R-nya 0,15 meter. Potensialnya di jari-jari berarti V di R, betul? Besar 200 volt. Ini disebutnya acuan. Artinya pada kasus 13 dia punya acuan. Acuannya nggak di tahingga tapi di jari-jari. Oke? Oh, juga ada juga ngasih tahu juga sih. V di tahingga berarti dia punya dua acuan. Berarti boleh pakai dua-duanya. No, gitu ya. Jadi dia ada dua, dia memberitahu dua acuan. Oke? Bola konduktor. Oke, tentukan muatan pada
permukaan bola konduktor, muatan di permukaan, rapat muatan pada permukaan. Ingat, ngerjain potensial nggak bisa kalau kita nggak ngerjain E-nya kan. Bikin dulu E-nya, pakai Gauss. Nggak bisa kita ngerjain potensial tanpa E. Karena kalau bisa, canggih banget. Bikin dulu Gauss-nya buat nyari E. Baru kita masukin ke soal. Oke. Ini Pak, yang soal Nomor yang bawah sih, yang atas mana? nomor 8 mah kapasitor, kita belum. Yang ini. 7 kapasitor. Yang soal 6 udah bisa. Nah, Nomor 5. Iya. Nomor 5 muatan titik. gimana gitu? Kan udah bisa. Itu ada soal kayak gitu. Gampang kan? Belum dikerjain soal kelas lain. Gampang tuh. Pokoknya tadi gampang. Nggak ada yang kontinu. 4 Gauss. Atasnya gak usah sama kolom. Gampang. Bikin dulu dalam berapa, di luar berapa. Anggap aja di kulit. Kan kalau konduktor pasti di kulit kan. Ya, Anggap aja muatannya Q deh. Kita mencari muatannya kan. Anggap aja Q. Muatan di kulit di kepala konduktor Q deh. ya itu kita. Ini yang mana dulu, dalam atau luar nih? Yang dalam Dulu tulis dong keterangannya 0 sampai R besar. enggak ya? Ingat, kalau dia konduktor gimana? Kalau dia konduktor, muatannya hanya ada di permukaan. Ini pindah ke sini semua. Maka ketika kita bikin Gauss yang di luar, ini ada nggak muatan yang terlingkupi? Enggak. Nah, ya. Tetap harus ditulis ya rumus dasarnya. Terus ini mau apa? Batasnya 0 sampai R kan? Emang ada R1 R2? Kan cuma satu lapis kan? Iya. Ya, tadi 2 lapis, ada R2. Ya udah, integral tertutup E-nya vektor dot DA ya? DA kan? DA vektor, lupa saya. Sama dengan Q enclose dibagi epsilon 0. Langsung aja kalau bola E dikali 4 VR kuadrat. Langsung aja lagi aja. Integralnya kayak kemarin saya ajarin. E dikali dalam kurung 4 VR kuadrat. R kecil sama dengan berapa? Q enclose-nya 0 kan? 0, berarti E sama dengan 0. Oke. Sekarang yang luar. R sampai tadinya. Jadi ingat, kita nggak bisa ngerjain V kalau tidak punya E-nya. Nyari E-nya bisa pakai dua cara kan ya. Pokoknya ingat gini. Kalau kalian sudah nyari V, ingat kembali waktu itu nyari V-nya pakai apa? Nyari E-nya pakai apa? Kalau waktu itu nyari E-nya pakai partisi, maka nyari V-nya pakai partisi. Kalau waktu itu nyari E-nya pakai hukum Gauss, maka nyari V-nya pakai menggunakan hasil dari hukum Gauss. Oke, berapa Q enclose-nya? Q kan? Iya. Q per epsilon 0. Berarti E, ya nggak apa, terserah mau Q besar Q kecil sama aja. Berarti E sama dengan Q dibagi 4V epsilon 0 R kuadrat. Oke. Nah, udah lengkap kan? Baru kita nyari V-nya. Karena yang kita punya adalah V di kulit. Oke. Kulit kan ada di antara ini dan ini kan? Betul? Oke. Ya udah. Mau pakai yang mana nih? Nah, pakai dalam aja misalkan ya. Gue dalam kan ya? Boleh kan? Boleh kan dalam? Boleh. Oke. Berarti V dalam batasnya R. Batasnya 0 sampai R deh. 0 sampai R. 0 sampai R. Gimana, Pak? Enggak, maksudnya kayak gini. Batasnya dulu, 0 sampai R. Iya. Oke. Apa maksudnya? V yang dicari, VR, dikurangin. Yang dicari mau mana? VR kecil. R kecil. Dikurangin VR yang diketahui kan? Oke. Kita nggak bisa pakai tahingga di sini kan? Kalau yang ini karena ini batasnya batas dalam. Min batas bawahnya. Oke. Dari yang Q yang E-nya. Yang E dalam berarti kan? E dalam kan? No. Mana E dalam? 0 DR. Berarti VR sama dengan VR VR besar.
Betul ya? Oke. Nah, pinjamkan. Kenapa nggak dapat ini? Oke, karena nggak ada angkanya kan? Ya, tadi kita punya apa? VR kecil itu adalah 200 volt kan ya? Oke, berarti ya pakai yang dalam kita nggak dapat nih. Kita maunya cari persamaan kan? Yang ada key-nya kan? Jadi kita pakai yang luar. Dari R sampai hingga. Yang dicari, dikurangin. Tadi acuannya boleh milih nih. Hingga boleh, R besar boleh. Pakai hingga aja ya. Kalau boleh pakai hingga kan lebih murah kan ya? Berarti min integral bawahnya hingga, atasnya R kecil, dalam. Luar. Luar. Nah, ini ada key-nya nih. Key per 4pi epsilon 0 R kuadrat dr. VR doang kan, karena kita nol kan, yang konstan boleh keluar. Epsilon 0 dalam kurung 1 per R min 1 per hingga. Min ya? Ini plus ini ya? Ya, betul? Oke, maka kita punya VR-nya adalah Q dibagi 4V epsilon 0 R. Ini fungsi apa nilai? Fungsi, karena kita masih belum tahu R kecilnya berapa. Tapi batasnya adalah dari R besar sampai hingga. Berarti boleh dong kalau saya bikin R sama dengan R besar, boleh? Jadi kita punya VR besar sama dengan Q dibagi 4V epsilon 0 R besar. Dapat nilainya? 200 kan? Betul? Dapat dong Q-nya. Kan R-nya udah tahu. R besar berapa? R besar 0,15. 4V tahu. Epsilon 0 kan ada angkanya kan? Oke, dapat. Berarti Q sama dengan 200 dikali 4V epsilon 0. Epsilon aja. Ngapain epsilon aja? Kan lupa juga kan epsilon berapa kan? Dikali R-nya berapa? R-nya masuk 0,15. Dalam meta kan? Iya, harus SI dong. Karena kalau kalian nggak SI, satuannya bingung. Oke. Kalian 0,15 berarti 2 kali 15 ya? 30. 30 kali 4, 120. 120 pi epsilon 0. Udah. Satuannya berarti kolom. Ini aja. Iya, kolom. Oh, lanjut. Emang 200 kali 0,15, 120 ya Pak ya? 200, kan 15 kali 20 kan 30. Oh iya, kali 4. 30 kali 4. Iya, kali Benar nggak sih? Benar kan? Nah, ini baru kita key-nya. Kalau dikali 200 doang 30. Iya, ini baru key-nya nih. Oke, terus yang B minta apa? Rapat muatan di konduktor. Rapat muatan di konduktor menurut kalian. Lambda, sigma, atau rho? Lambda itu rapat muatan di mana sih? Persatuan? Panjang. Kalau sigma persatuan? Luas. Kalau rho persatuan? Volume. Kalau konduktor menurut kalian apa yang benar? Kenapa volume? Yang benar adalah sigma. Kan muatannya cuma ada di permukaan. Berarti di konduktor dibagi luas area di kanan bola berarti 4V R kuadrat. Berarti di konduktor kan 120 pi epsilon 0 bagi 4V dikali 0,15 kuadrat. Coret juga kan? 30 kan? Jadi dapatlah sigmanya itu adalah 30 epsilon 0 dibagi 0,15 kuadrat. Satuannya kolom per meter kuadrat. Jadi ingat, kalau isolator, karena dia ada di dalam juga, dia pakainya rho. Meter Q per volume. Tapi kalau konduktor, karena dia kulit, pakainya sigma. Walaupun dia 3D. Paham ya? Oke, bisa ya? Jadi ini untuk soal yang seperti ini. Jadi kita nggak bisa ngerjain potensial kalau kita nggak punya E-nya. Paham? Oke. Terus berarti kesimpulannya, semua yang kita pernah kerjain potensialnya yang kemarin, bisa kita hitung ulang. Semua yang kita pernah kerjain Gauss-nya kemarin, bisa kita hitung ulang potensialnya. Betul? Oke, paham? Oke, kalau paham, berarti udah selesai nih potensial. Lanjut. Sekarang energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Ini yang simbolnya apa? Koordinat potensial. Biasanya U ya. U boleh, kadang energi potensial kan EP, betul ya?
Skalar atau vektor? Skalar. Satuannya apa? Joule energi. Oke. Sama kayak tadi, kita mulai dengan rumus dasar. Rumus dasarnya apa? Inserter energi potensial listrik. U. Apa di kelas? Sama kayak potensial. Oh, ntar ada yang belum. Ada yang belum. Bentar ya. Kita itu dulu bentar. Kita tunda dulu yang ini. Saya mau ngasih sesuatu. Gimana ya? Saya mau nambahin kertas lagi. Oke. Insert page. Oke. Berarti kalian tahu kan? Kalau kalian sudah mendapatkan fungsi E, dengan mudah kalian akan mendapatkan fungsi V. Udah nggak? Sekarang pertanyaannya, bisa nggak dibalik? Kalian punyanya V, tapi maunya mencari E. Bisa nggak? Bagaimana mencari E dari fungsi V? Ada ide? Tadi V diapain sih E-nya? Min integral, kan nggak? Berarti kalau dibalik, min turunan. Masalahnya, V itu skalar, tapi E itu vektor. Kalau V cuma diturunin saja, dapatnya skalar. Gimana caranya kita bisa membuat V yang skalar menjadi vektor? Caranya diturunkan sekaligus dikasih arah. Namanya apa? Nabla. Ada kan? Oke. Jadi min turunan berarah. Min. Nabla itu simbolnya yang segitiga kebalik. Pi. Yang gini. Pernah lihat kan? Ada di kelas? Ini namanya nabla. Operator matematikanya. Nah. Oke. Ini namanya nabla atau turunan berarah. Nabla atau turunan berarah. Oke. Apa itu nabla? Tergantung. Kalian lagi pakai koordinat apa. Kan kalau untuk semester 1, semester 2 kan atau TPB kan masih pakai kartesian, ya nggak sih? Kalau kalian masih menggunakan koordinat kartesian, nabla itu apa? Apa di kelas? Ini apa sih yang angka juga? Tadi kan nabla itu apa? Turunan berarah. Turunin, kasih arah. Turunin, OD. kasih arah. Sama aja. Turunin, kasih arah. Soalnya kalau di sini Iya, itu ulangannya harusnya do. nado. Cuman saya kan belum belajar, ini D aja, sama aja. Jadi sebenarnya pakainya do. Cuma kan pasti bingung kan pakai D aja. Turunan kasih arah. Kenapa harusnya do? Do itu namanya turunan kayak parsial. Ketika suatu fungsi ada beberapa variabel, tapi kita hanya menurunkan pada variabel tertentu, namanya do, bukan D. Paham? Pada dasarnya sama aja ngerjainnya. Ngerti? Saya itu pakainya D aja, biar kalian lebih paham. Oke? Ini nabla. Apakah nabla selalu ini? Tergantung koordinat yang kalian pakai. Kalau kalian pakai koordinat bola, beda lagi nablanya. Karena dia bukan IJK. R topi, theta topi, phi topi, beda lagi. Kalau pakai koordinat yang lain, koordinat trapesi, tabung, beda lagi. Jadi kan pada umumnya kan masih kartesian kan? Oke, kita ambil contoh. Misalkan kalian dikasih fungsi V. Ini ngarang aja ya. 2x kuadrat Y Z pangkat 3. Volt. Dikasih fungsinya. Pertanyaannya adalah, hitunglah medan listrik di X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke. Terlebih dahulu harus mencari fungsi E-nya apa, ya nggak sih? Tadi E apa rumusnya? Min, nabla, Pi. Oke, masukin. Min, P nabla masukin. D per DX, I, D per DY, C, D per DZ, K. P-nya masukin. 2X kuadrat Y, Z pangkat 3. Kayak biasa, ini dikali ini dikali ini dikali ini. Paham? Min.
D per dx dari 2x kuadrat YZ pangkat 3 berapa? 4x YZ pangkat 3 I. Paham? Lanjut. D per dy dari 2x kuadrat YZ. 2x kuadrat Z pangkat 3 J. Ini lagi berarti 6x kuadrat Y Z kuadrat K. Udah. Paham? Sekarang tinggal masukin. Berarti kan E itu fungsi X, Y, Z kan? X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Masukin. Berarti 4 kali 1 kali 2 kali 3 pangkat 3 I ditambah 2 kali 1 kuadrat 3 pangkat 3 J ditambah 6 kali 1 kuadrat tambah 2 tambah kali 2 kali 3 pangkat 2 K. Udah. Kita dapat sekian. Bla 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 I bla 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 J bla 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 K. Ini namanya penggunaan satuannya Newton per kolom. Nabil. Paham? Oke? Nah, baru lanjut sini. Rumus dasarnya apa? Sama kayak rumus dasarnya E. UA min UB sama dengan min integral dari B sampai sampai A. Bedanya dia pakainya F. F dot product DR. DR atau DS sama aja ya. Ini rumus dasarnya. Jadi seperti biasa kalau kalian baru mengenal suatu besaran baru, pastikan kalian paham rumus dasarnya dan kalian tahu cara nyarinya. Sama kayak tadi, UA itu adalah energi potensial di titik A. Cuma saya lebih suka bilangnya adalah energi potensial yang dicari. Energi potensial yang dicari. UB adalah energi potensial di titik B. Cuma saya lebih suka bilangnya adalah energi potensial yang diketahui. Energi potensial yang diketahui. Nama lainnya apa? Acuan. Artinya sama kayak tadi, kalau kalian mau mencari energi potensial harus tahu acuan. Kalau nggak ada, gunakan acuan umum. Acuan umumnya apa tadi? Sama. Energi potensial ditahingga nilainya mendekati 0. Paham? Kan kalian tahu ya, kalau waktu kita belajar kemarin, pertemuan pertama, kalau gaya kolom itu adalah Q dikalikan E. Benar nggak? Kalau kita masukkan, kita akan punya UA minus UB sama dengan, karena Q konstanta, min Q integral dari B sampai A, E dot DR. Betul? Tadi min integral E dot DR kan delta V. Artinya, pada kasus ini, delta U itu sama dengan Q dikalikan delta V. Q itu apa? Q itu apa? Muatan apa? Nggak sembarangan muatan loh. Q itu adalah muatan uji. Apa itu muatan uji? Kemarin? Tahun pertama? Muatan yang ditempatkan tepat di titik pengamatan. Muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan. Jadi, bukan berarti kalau kalian punya Q, punya delta V, jadi delta U. Harus tahu dulu itu delta V di mana pengamatnya. Q-nya letaknya di mana. Kalau letak Q-nya tepat di titik pengamat awal, baru kita bisa bilang delta U adalah Q delta V. Gitu kan? Sama aja kayak F sama Q kali E kan? Dulu tuh setiap kali dikasih Q dikali E, pas jadi F kan? Harus tahu dulu itu E-nya E di mana. Q-nya ditaruh di mana. Kalau letaknya sama dengan pengamat, baru kita boleh bilang Q F sama dengan Q kali E. Ngerti? Oke. Nah, kita mulai dengan muatan titik. Apa itu muatan titik? Muatan yang tidak memiliki dimensi. Oke.
Kalau saya mau mencari energi potensial di sembarang R, tapi saya nggak punya pembanding. Berarti bandingkan dengan di Tahingga sama dengan min integral Tahingga sampai R, pakainya F kan kalau U ya. F dot dr. Masih ingat kan? Untuk muatan titik, F-nya itu apa sih? K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat, R topi. Karena U Tahingga 0, maka ini UR. Min integral Tahingga sampai R, K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat, dr. Keluarkan yang konstantanya dulu. Min K, Q1, Q2, integral 1/R kuadrat, min 1 per R. Batas Tahingga R. Oke, UR-nya menjadi K, Q1, Q2, batas atas dikurangin batas bawah. Kita akan punya UR-nya itu adalah K, Q1, Q2 dibagi R. Apakah ini rumus dasar? K. Ini adalah untuk muatan titik dengan acuan di Tahingga. Berarti kalau bukan muatan titik nggak boleh. Kalau acuannya bukan Tahingga, ya nggak boleh. Paham? Pada umumnya Tahingga. Pada umumnya kalau nggak dikasih tahu defaultnya Tahingga. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya adalah muatan itu dulu contoh deh. Contoh dulu. Oke, sama kayak tadi. Oke. Ini Y, ini X. Tadi kan kita sudah menghitung ini kan, yang ini 1, ini 2. Ada muatan Q1. Terus di 4,6 ya? 4,6 ada muatan Q berapa? Q2 apa Q3? Q2. Q2. 4,6 2 apa 3? 2 ya kalau salah. 2 atau 3? 2 ya kalau salah. Q2 ya? Benar nggak? Q2 ya. Kita bikinnya supaya sama aja biar gampang. Terus di sini Q3. Oke. Di sini ada muatan titik pengamat P kan? Betul ya? Nah, tadi kan kita sudah tahu berapa muatan berapa potensial di P kan? Nah, misalkan saya punya muatan Q4. Q4 sekian gitu ya. 4 mikro deh. Oke. Awalnya ada di Tahingga. Oke. Mau saya letakkan tepat di titik P. Berarti Q4 ini sebagai muatan uji. Paham? Muatan uji. Ada letaknya di titik P. Nah, sehingga kalau kita mau cari berapa energi potensial yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 4 ke tempat P. Ya kan? Harusnya kan tinggal U4 akibat 1, betul? Tambah U4 akibat 2, betul? Tambah U4 akibat 3. Betul nggak? Betul ya? Tapi karena Q4 ini adalah muatan uji, dan kita sudah menghitung V4 sebelumnya kan, V di P kan, maka sama aja ini akan sama kayak Q4 dikali VP. Paham? Nah, sekarang kita punya muatan Q1, Q2, Q4 ya. Karena dia suka minta lagi nih, berapa energi potensial total yang dibutuhkan untuk memindahkan keempat muatan dari awalnya di Tahingga ke posisinya. Oke? Jadi ini minta U total sekarang. Ya, jadi U dari Q1 semua. Nah, jadi awalnya itu Q1, Q2, Q3, Q4 letaknya di Tahingga semua. Kita pindah satu-satu kan? Paham? Artinya awalnya itu si koordinatnya kosong kan? Ya enggak? Saya mau mindahin Q1 nih.
awal di Tahingga, saya pindahkan ke tempatnya, ke sini. Tempat yang dia harusnya. Maka kita akan membutuhkan energi potensial sebesar U1. Berapa? 0. Ingat, energi potensial itu sebenarnya mirip kayak energi yang dibutuhkan untuk melawan gaya Coulomb. Ketika kita mindahin Q1 ke tempatnya, ada gaya Coulomb nggak yang saya lawan? Nggak ada, orang nggak ada muatan. Kan gaya Coulomb itu ada kalau ada interaksi kan. Ketika saya mindahin Q1 ke tempatnya, belum ada muatan lain selain Q1. Berarti dia tidak perlu energi untuk memindahkannya. Bahkan dia bisa pindah dengan spontan. Karena tidak perlu energi. Paham? Sekarang, di tempatnya sudah ada Q1. Oke? Kita punya Q2 di Tahingga. Saya mau taruh di tempatnya di sini. Maka, saya memerlukan energi sebesar U2. Yaitu, kalian lihat sendiri kan? K, Q1, Q2 dibagi R12. Karena saya harus melawan si gaya Coulomb dari 12 kan? Paham? Oke, sekarang berarti di tempatnya sudah ada 2 muatan. Benar nggak? Q1 dan Q2. Saya punya muatan Q3 di Tahingga. Saya tahu di sini tempatnya. Maka saya butuh energi sebesar U3. Yaitu U3 akibat 1 yang nggak kita lawan ditambah U3 akibat 2. Berarti sama aja K Q3 Q1. Karena yang skalar jangan lupa kita ada min plusnya ya. Kalau skalar wajib R31 ditambah K Q3 Q2 R32. Oke? Nah, sekarang di tempatnya sudah ada 3 muatan. Q1, Q2, dan Q3. Saya punya Q4, letaknya Tahingga, saya pindahin ke sini. Maka kita akan punya U4. Yaitu yang ini kan. U41, 42, 43. Berarti ini U41 tambah U42 tambah U43. Sehingga kalau kalian disuruh mencari berapa energi potensial total yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari Tahingga ke tempatnya adalah tinggal menjumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Ini skalar kan? Langsung jumlahin aja kan ya? Satuannya adalah Joule. Paham? Oke, gampang kan? Nah, sekarang gimana kalau kasusnya adalah muatan kontinu? Muatan kontinu adalah muatan yang ada ukuran dimensinya. Nah, kalau untuk muatan kontinu, saran saya, kalian tinggal gunakan hubungan dasar ini. Gunakan hubungan dasar U sama dengan Q dikalikan V. Artinya, kalau kalian disuruh mencari energi potensial di titik tertentu, cari dulu aja potensialnya berapa. Pakai partisi ataupun pakai menggunakan hukum Gauss. Paham? Nanti tinggal kalian kalikan dengan Q yang akan diletakkan di titik P. Itu caranya. Jadi, lebih mudah caranya cari V-nya dulu, baru tinggal dikalikan dengan Q yang akan ditaruh di situ. Oke? Tapi harus tepat di titik Harus pengamat, tepat. Ya udah kita bikin aja pengamatnya pas titik yang mau kita taruh kan ya. Kan kita bisa ngatur titik pengamatnya kan. Jadi kita hitung Q, hitung V-nya seolah-olah pengamatnya itu adalah yang titik yang mau kita cari gitu. Bisa kan itu boleh pakai partisi, boleh pakai hukum Gauss. Menggunakan hasil dari hukum Gauss. Nah, berarti udah bisa ya. Continue titik udah bisa kan. Sekarang sama kita lagi. Berarti kalau kita mau mencari energi potensial listrik, kita butuh gaya listrik. Gimana kalau dibalik? Bagaimana mencari gaya listrik F dari energi potensial listrik? Caranya pakai nabla lagi. F itu adalah minus dari nabla U. Oke? Caranya sama kayak tadi ya. Kalian definisikan nablanya, terus masukin fungsi U-nya.
Terus tinggal masukin nilai variabelnya. Nah, yang terakhir di sini adalah ini. Hubungan antara work itu kerja ya. Kerja dan energi. Kalian ingat nggak? Waktu di semester 1, fisika dasar 1, kan udah pernah belajar bab 3, usaha dan energi kan? Apa hubungan dasar antara work sama energi? Hubungan dasarnya apa? Waktu di semester 1. Work sama dengan? Itu mah bukan dihubungkan sama gaya. Hubungan sama energi. Work sama dengan? Delta. Delta Energi potensi. energi kinetik. Ini hubungan dasarnya. Oke, jadi hubungan dasar itu hubungan yang boleh kalian pakai kapanpun. Nah, ada yang lain nggak? Ada. Tapi yang ini namanya kasus khusus. Apa kasus khusus? Kalian boleh pakai, boleh. Asalkan syaratnya terpenuhi kan? Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila gaya penyebabnya bersifat konservatif. Ingat nggak dulu? Yang satu. Itu yang tidak dipengaruhi oleh Tidak dipengaruhi oleh lintasan. Dalam hal ini, gaya listrik, gaya kolom, dan nanti kita akan belajar gaya magnet, ini sifatnya adalah gaya konservatif. Artinya, kalau kita masih belajar gaya listrik, dia konservatif. Khusus untuk kasus konservatif, apa kalau di konservatif? Delta EK harus sama persis kayak apa? Negatif delta EP. Ini hanya berlaku di konservatif. Oke, sehingga work pada kasus gaya kolom karena dia konservatif sama aja negatif delta EP. Oke, boleh nggak worknya pakai delta EK? Boleh-boleh aja kalau kalian kasih tahu delta EK-nya. Oke, paham? Nah, biasanya yang seperti ini tuh soalnya soal cerita. Contoh di LTM. Mana yo yang soal cerita biasanya? Yang nomor ini nomor 11 sih, tapi dia bukan magnet, bukan listrik, tapi nggak apalah. 11 tuh soal cerita. Nomor 9 juga soal cerita. Jadi soal cerita itu soal yang mengaplikasikan teori dasar ke dalam soal aslinya. Contoh ya, nomor 11 deh. Ini nggak ada yang saya inginkan, saya maunya yang ada kayak gitu, di sini nggak ada di LTM. Tadi di soal kuisnya ada nggak? Soal kuis yang itu ada nggak? Soal yang tentang cerita-cerita gitu. Coba lihat. Nggak ada juga. Nggak ada. 78-nya soalnya kapasitas kita belum. Oke, kita coba yang ini deh. Nomor 11 deh. 11. Udah pada kerjaan belum? 11? Belum. Aduh, gimana ini kalian? Soal cerita. Soal cerita berarti dia udah aplikatif ya. Artinya kalian jangan terpaku sama teorinya, tapi harus menerapkan konsepnya. Oke. Ini udah aplikatif banget ya. Dari baca dulu ya, kita baca dulu. Terdapat dua buah garis. Garis loh, berarti dia kawat panjang kan? Sejajar. Oke. Yang jadi kawat panjang, sangat panjang ya, kawat infinite. Pada dua buah garis dipisahkan oleh jarak L. Rapat muatan tuh lambda masing-masing. Oh, lambda 1 ya. Lambda 1 ini. Lambda 1 6 mikrokolom per meter. Sedangkan lambda 2 negatif 2 mikrokolom per meter. Tentukan titik pada sumbu X. Berarti sepanjang sumbu X ya. Nggak gerak-gerak ke bawah. Oke, sepanjang sumbu X kan ya. Di mana medan listrik akibat dua garis 0. Misalkan, ya kita anggap aja, kan 0 sini kan ya. Maksudnya 0,0 sini kan. 0,0. Kita mau tahu di sepanjang sumbu X itu di mana sih letak itunya 0 gitu kan ya. Oke, ya udah. Misalkan kita anggap ini deh.
Nih, titik X-nya. Jaraknya X dari 0 ya, makanya. Oke, titik A. Oke. Berarti kita maunya apa? Medan listrik di titik A nilainya harus 0. Betul? Ini adalah EA akibat 1, betul? Ditambah EA akibat 2, betul? EA akibat 1 ke arah mana? Ke arah satu muatan positif kan? Satu positif kan sigma lambdanya. Satu positif kan? Berarti E-nya kemana kalau positif? Keluar dari kawat. Berarti dia EA 1 ke kanan dong. Bener nggak? Titik A. Berarti ke arah I. Betul? Besarnya EA1, arahnya I. Betul? EA2. EA2 ke arah dalam. Oke, berarti EA2, besarnya EA2, arahnya I. Berarti nggak mungkin dong ya kalau situ kan? Kita benerin berarti. Ah, jangan. Berarti jangan sini. Nggak mungkin kalau di tengah-tengah. Bener nggak? Berarti kita mana yang mungkin? Di kiri atau di kanannya kan? Betul? Misalkan saya tahu sini deh, titik A-nya nih. Kayak gini. Wah, akibat line 1 dia ke arah kanan, betul? Akibat line 2 dia ke arah kiri kan? Berarti ini kita gini. Nah, ini mungkin kan? Mungkin. Nah, ini harus 0 katanya. Artinya, besarnya lah ya. Besarnya EA1 harus sama dengan besarnya EA2. Betul? Betul nggak? Oke. Lihat catatan. Kita pernah belajar Gauss pada kasus kawat lurus panjang infinite. Berapa E-nya? Ada kan waktu itu? Ada. Panjang infinite. Itu panjang berhingga. Yang pakai Gauss? Ada. Berapa E-nya? Hasil akhirnya aja langsung. Apa itu? Lambda per 2VA. 2VA eksternal. A itu apa? Jarak ke kawat kan? Benar nggak? Jarak kawat kan A kan? Betul? Berarti jaraknya ini kalau kita dari 1 jaraknya berapa berarti? L per 2 plus X kan? Di sini. Betul nggak? Berarti ini 2Pi dalam kurung L per 2 plus X epsilon ya? Betul? Harus sama dengan lambda 2 dibagi 2V A-nya berarti X kan ya? Epsilon 0. Betul? Boleh lihat gambarnya lagi? Nih. Enggak dong. Jaraknya berarti X min L per 2 ya? Di sini jaraknya berapa? X min L per 2 kan? Salah saya. X min L per 2. Paham, paham? Kita sederhanain lagi. Coba dulu kan? 2V, 2V. Betul? Tadi berapa lambda 1? 6 mikro kan? Oke. 6 mikro. Coulomb per meter dibagi L-nya berapa L-nya? 8 cm, berarti 0,08 ya. Bagi 2, 0,04 ya. Berarti 0,04 ditambah X. Betul? Berapa lambda 2? Min 2. Masukin nggak atau nggak min plusnya? Jangan. Kan ini udah kita hitung bentarnya doang. Kan arahnya udah gini nih. Berarti ini masukinnya 2 mikro per meter. Sini X dikurang 0,04. Betul? Jadi kita bisa menghilangkan satuannya. Kita hilang kan? 3X min 0,12 betul? Sama dengan 0,04 ditambah X. Pindah ruas. 2X sama dengan minus dong. Plus ya. 0,16. Berarti X-nya 0,08 meter. Di sebelah ini dihitung dari tengah dong ya. Karena kita hitung nolnya dari tengah kan. Lihat, kita nol dari tengah kan. Nolnya dari tengah kan. Berarti dihitung dari tengah ke kanan gitu. Jadi dihitung dari titik tengah ke arah kanan. Jadi dia 0,08 dari tengah, bukan dari plat yang kanan. Paham ya? Karena kita nolnya hitung dari sini kan? Hitungin. Paham?
Dari sini itu nolnya. Jadi 0,5 dari tengahnya, bukan dari plat yang sebelah, bukan dari yang kanan. Paham? Ini kan Pak. Nah, Iya, dari tengah hitungnya kita. Jadi sebenarnya boleh nggak kalau saya taruh kayak gini X-nya? Boleh. Tapi kan jadi berubah dong rumusnya kan ya. Tapi jawabnya bakal sama. Pasti dia akan jawabnya berarti dia 0,08 dikurangi 0,04 ya. 0,04. Ya kan tadi jawabannya. Tapi dia dihitung sebelah kanannya kawat kawat dua. Kalau ini saya dari tengah ke sebelah kanan. Kayak gitu. Paham ini namanya soal aplikasi. Jadi kalian harus menerapkan teori dasarnya ke dalam konsep yang sudah ada. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nggak? Ini satu materi biasanya satu soal nih. Satu soal ujian atau kalau lagi baik bisa dua soal ujian. Sebenarnya soal yang pertama misalkan soal muatan titik, yang kedua muatan kontinunya kan? Yang tahun 2022 Pernah keluar gitu kan? Nah, tapi kita nggak tahu nih. Jadi buat antisipasi ya pokoknya ini satu bagian aja. Ini satu bagian terintegrasi. Karena ngerti-ngerti bagiannya. Yang paling penting adalah di Gauss-nya. Kalau Gauss-nya kan ngerti kesannya gampang kan? Kita tadi nggak terlalu masalah karena kan udah belajar Gauss minggu lalu. Jadi kita cuma menerapkannya aja. Cara makainya gimana Gauss yang kita dapat main untuk mencari besaran baru yang sekarang. Kayak gitu. Oke, artinya ada pertanyaan? Bapak tadi tuh yang ini, yang bawah. Nah, Hmm? tadi tuh kenapa yang kalau dikali udah bisa? Kenapa? Kalau I sama I nggak bisa. Loh, sama-sama ke kanan memang bisa habis. Oh, Kan iya. nggak bisa habis tuh. Harus saya ke kanan kiri kan, biar saling menghilangkan kan. Nah, jadi tadi kan awalnya saya kira di antara 1 dan 2. Setelah kita cek, oh dua-duanya ke kanan, nggak mungkin dong. Artinya di antara itu nggak mungkin saling menghilangkan, gitu ya. Kayak gitu. Jadi awalnya saya kira dulu aja, terus ternyata pas saya turunkan arahnya searah, nggak mungkin hilang kan secara vektor kan. Jadi dia nggak mungkin nol. Kayak gitu. Ada lagi? Nggak ada? Aman? Jadi untuk yang sekarang seperti itu aja. Ini satu bagian terintegrasi dari awal, dari mulai motor titik sampai energi potensial listrik itu satu bagian. Nyambung semua. Kalau kalian ngerti yang awal, enak dia. Pasti kesannya gampang. Nah, sebenarnya sih saya mau cari soal yang ini, cuman saya nggak ketemu. Kalian kita coba cari di wiki atau apa ya. Ini bisa soal cerita. Soal cerita, saya lupa. Soalnya, karena nggak ada di itu kan nggak ada. Pokoknya ini menghubungkan antara work dengan energi itu adalah delta EK sebenarnya, bukan delta EP ya. Tapi karena gaya listrik itu konservatif, delta EK itu min delta EP, sehingga worknya adalah min delta EP, bukan delta EP. Paham ya? Oke, kalau paham berarti kita segini dulu aja. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Lebaran ya. Hari Selasa kita akan bahas itu apa? Kapasitor. Gampang.